Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nasallallahu salamatul afiyah. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari, adik-adik yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, jelas suaranya? Jelas. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yakni Allah memberikan kekuatan kita untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ikhlas dalam mengamalkan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Aqidatus Shahihah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang semoga Allah merahmatinya. Kita masuk pada bab rukun iman yang ketiga, yakni iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil kutubi yajibul imanu ijmalan bi anna Allah subhanahu anzala kutuban ala anbiya'ihi wa rasulihi li bayanin haqqahu wa da'wata ilaihi kama qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Al-ayah. Wa qala ta'ala kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Al-ayah. Rukun iman yang ketiga yakni beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni keimanan, ya, wajib beriman kepada kitab-kitab Allah secara menyeluruh, yakni kita beriman kepada kitab-kitab Allah secara global, secara menyeluruh.
Dikarenakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya ke atas para nabinya dan rasulnya untuk menjelaskan haknya, yaitu hak Allah. Apa hak Allah? Ini tauhid. Wa da'wata ilaih, dan mengajak atau menyuruh kepadanya, yaitu mengajak atau menyuruh kepada tauhid. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah secara menyeluruh, secara global, bahwasanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya atas para nabinya dan rasulnya untuk menjelaskan hak Allah, yakni tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Tauhid adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang benar, bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama para rasul itu kitab dan neraca keadilan, liyakuman nasu bil qist, agar manusia melaksanakannya dengan adil. Surat Al-Hadid ayat 25. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanan nasu ummatan wahidah, manusia dahulu adalah umat yang satu. Wa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Lalu setelah terjadi perselisihan, Allah mengutus para nabinya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah turunkan bersama para nabi, yakni kitab, dengan membawa kebenaran, agar para nabi tersebut menghukum, memberikan keputusan antara manusia pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 213. Ini ya, pada poin yang pertama ini, yakni kita beriman kepada kitab-kitab Allah secara menyeluruh. Kita yakini, kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya ya, bersamaan diutusnya para nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk menjelaskan hak Allah, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengajak ya manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu ala sabili tafsili bima samallahu minha kat-taurati wal injili wal zaburi wal qur'ani. Dan kita beriman kepada kitab-kitab Allah secara terperinci, yakni dengan apa-apa yang, dengan kitab apa saja yang telah Allah namahkan, di antaranya seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah ini beriman kepada kitab-kitab secara terperinci, yakni kita beriman, kita percaya, kita yakini bahwasanya kepada kitab-kitab yang Allah sebutkan namanya, yang Allah namakan, di antara kitab-kitab Allah, di antaranya seperti Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Quran. Dan wal Qur'anu huwa afdaluha wa khatimuha. Masya Allah ya. Dan Al-Quran itu dia adalah kitab yang paling utamanya daripada kitab-kitab Allah. Wa khatimuha, dan Al-Quran menjadi penutupnya, menjadi penutup dari kitab-kitab lainnya. Wal Qur'anu huwa afdaluha wa khatimuha. Dan Al-Quran dia adalah kitab yang paling utama dari kitab-kitab Allah, dan sebagai penutup dari kitab-kitab lainnya. Wa huwal muhaiminu 'alaiha wal musaddiqu laha. Dan dialah Al-Quran yang menjaga kitab-kitab sebelumnya dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan perhatikan kaum muslimin
kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata penulis di sini, semoga Allah merahmatinya, wa huwal ladzi yajibu ala jami'il ummati itba'uhu wa tahkimuhu ma'a ma sahhat bihi sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dan Al-Qur'an inilah yang wajib atas seluruh umat untuk mengikutinya dan menjadikannya dasar hukum bersama dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, wajib seluruh umat untuk mengikuti Al-Qur'an, untuk menjadikan Al-Qur'an dan sunnah Nabi dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Dua perkara yang mulia ini, yakni Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang sahih, ikuti dia dan jadikan ia sebagai dasar-dasar hukum. Li'anna Allah subhanahu ba'atha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulan ila jami'il saqalaini. Dikarenakan mengapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai utusan kepada seluruh jin dan manusia. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas agamanya yang hak hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikarenakan di zaman akhir zaman ini banyak sekali fitnah subhat, fitnah sahwat, yang Nabi SAW mengabarkan pagi seorang menjadi mukmin, sorenya telah kafir. Sorenya mukmin, paginya telah kafir. Dia menjual agamanya dikarenakan untuk mendapatkan secuil daripada dunia, ya. Na'udzubillah min dzalik. Penulis mengatakan, ya, dikarenakan Al-Qur'an inilah yang wajib atas seluruh umat untuk mengikutinya dan menjadikannya dasar hukum, ya, bersama dengan hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang rasul, sebagai utusan kepada seluruh jin dan manusia. Wa anzala alaihi hadzal Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atasnya, yakni atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, liyahkuma bihi bainahum, agar nabinya menghukum, memberikan keputusan, menghukum dengan Al-Qur'an itu di antara mereka. Ya. Apabila terjadi perselisihan, kembali kepada Al-Qur'an, ya. Kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu shifaa'an lima fis sudur wa tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai obat bagi penyakit apa saja yang ada di dalam hati, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Dan Al-Qur'an menjadi sebagai petunjuk dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadza kitabun, dan ini Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang kami turunkan ia yang penuh dengan keberkahan.
fattabi'uhu, maka ikutilah dia, yakni Al-Qur'an. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu dirahmati. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan. Dan ikutilah dia, maka ikutilah Al-Qur'an dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Surat Al-An'am ayat 155. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah turunkan ke atasmu sebuah kitab sebagai penjelas untuk segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Surah An-Nahl ayat 89. Ini beberapa dalil ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Qur'an menjadi kitab yang paling utama dari kitab-kitab Allah lainnya, dan Al-Qur'an menjadi penutup dari kitab-kitab Allah yang lainnya, dan wajib atas seluruh umat Yahudi, Nasrani, semuanya manusia, jin dan manusia seluruhnya wajib mengikutinya, wajib mengikuti Al-Qur'an, ya, menjadikan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih sebagai dasar hukum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menyatakan akan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah ya Muhammad, katakan kepada mereka, qul ya ayuhan nas, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an, sesungguhnya aku ini, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan ya, ini tadi dalam surat Al-A'raf ayat 158, dan ayat-ayat yang semakna ini banyak sekali. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah penjelasan dari rukun iman yang ketiga ini sekilas, ya, dengan ringkas Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah dalam kitabnya, dalam tulisannya ini menjelaskan tentang beriman dengan kitab-kitab secara global, secara menyeluruh, yakni kitab imani bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya bersamaan dengan diutusnya para nabi dan rasul untuk menjelaskan hak Allah, yakni beribadah, mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita beriman secara terperinci, yakni kita beriman, mengimani bahwasanya ada kitab-kitab yang Allah namakan, yang Allah sebutkan namanya, ya, di antaranya seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah kitab yang paling utama daripada kitab-kitab lainnya, dan Al-Qur'an menjadi penutup daripada kitab-kitab lainnya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjadi penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahnya, tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Demikian juga Al-Qur'an menjadi kitab suci yang menutup kitab-kitab sebelumnya. Enggak ada lagi kitab suci setelahnya. Dan Al-Qur'an inilah yang sekali lagi disampaikan, Al-Qur'an inilah yang wajib atas seluruh umat untuk mengikutinya, menjadikannya dasar hukum, ya, berserta dengan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Dua perkara ini jadikan dasar hukum, ya. Dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala
telah mengutus utusannya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai utusan untuk seluruh jin dan manusia. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa ayat yang kita baca tadi, biiznillah, dengan izin Allah kita akan coba membaca tafsirnya atau penjelasan dari Syekh Sya'di rahimahullah taala. Yang pertama tadi kita lihat surat Al-Baqarah ayat 213, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah wa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Syekh Sya'di rahimahullah mengatakan, kana an-nasu ay kanu mujtami'ina 'alal huda wa dzalika asharatu qurunin ba'da Nuhin alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 213 ini, manusia dahulu ya adalah umat yang satu. Maksudnya mereka dahulu bersatu di atas petunjuk, bersatu di atas kebenaran. Ya, manusia dahulu mereka bersatu, berkumpul di atas kebenaran, dan yang demikian itu berlangsung selama 10 abad setelah diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setelah Nabi Nuh alaihissalam, manusia semuanya berkumpul di atas kebenaran, ya, dan itu terjadi selama 10 abad. Falamma ikhtalafu fid dini, maka tak kala mereka berselisih di dalam agama, fakafaru fariqum minhum wa baqiyal fariqul akhar 'ala dini, maka tak kala mereka berselisih di dalam perkara agama, maka kafirlah sebagian dari mereka, dan sebagian lagi masih tetap di atas agama. Wa hasala niza'u, dan terjadilah perselisihan. Setelah itu ya terjadilah perselisihan. Wa ba'atsallahu rusula liyafsilu bainal khalaiqi wa yuqimul hujjata 'alaihim. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya agar para rasul itu memberikan keputusan, ya, memutuskan perkara yang mereka perselisihkan, ya, memutuskan di antara apa yang mereka perselisihkan, ya, dan agar para rasul itu menjelaskan penjelasan kepada mereka, menegakkan hujjah kepada mereka, atas mereka. Waqilah, dan dikatakan, balkanu mujtami'ina 'alal kufri wa dhalali wa syaqai laisa lahum nurun wala imanun. Dan dikatakan bahkan mereka dahulu berkumpul di atas kekafiran dan di atas kesesatan dan di atas kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi mereka cahaya, mereka tidak memiliki cahaya, ya, tidak memiliki ilmu, tidak pula memiliki iman. Farahimahumullahu ta'ala bi irsalir rusuli ilaihim mubasyirin, maka karena kasih sayangnya Allah kepada mereka, kepada manusia, Allah utus para rasul kepada mereka, kepada manusia, mubasyirin, sebagai sebagai pemberi kabar gembira. Man ata'allaha, apa kabar gembiranya? Ini disampaikan oleh para rasul. Man ata'allaha, siapa yang mentaati Allah, bisamarati ta'ati minar rizki wal quwwati fil badani wal qalbi wal hayati thayyibati wa a'la dzalika al fawzu
biridwanillahi wal jannah. Nah, para rasul yang diutus kepada mereka, kepada manusia ini sebagai pemberi kabar gembira. Kepada siapa kabar gembira itu disampaikan? Kepada yang mentaati Allah. Kepada yang mentaati Allah. Siapa yang mentaati Allah akan diberikan kabar gembira dengan buah dari ketaatan tersebut. Di antaranya seperti rizki, kekuatan, baik kekuatan di badan maupun di hati. Yang pertama di antara buah-buah daripada ketaatan kepada Allah, yakni diberikannya rezeki, kekuatan, baik kekuatan pada badan atau pada hati, kekuatan hati, dan kehidupan yang baik. Dan yang lebih tinggi lagi daripada itu, daripada rezeki, daripada kekuatan di badan dan hati, bahkan lebih tinggi lagi daripada kehidupan yang baik, wa 'ala dzalika al-fauz, yakni kesuksesan, kemenangan, keberuntungan, biridwanillahi wal jannah, yakni dengan keridhaan Allah dan surganya. Ini dia. Jadi para rasul yang diutus kepada manusia sebagai pemberi kabar gembira, memberikan kabar gembira kepada siapa yang mentaati Allah, maka buah daripada ketaatan itu dia akan mendapatkan rezeki, kekuatan badan dan kekuatan hati, dan ia akan mendapatkan kehidupan yang baik, dan lebih tinggi lagi daripada itu, yaitu keridhaan Allah dan surganya. Ini bagi orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa munzirin, dan para nabi atau para rasul yang diutus kepada manusia itu sebagai pemberi peringatan. Man asallaha bisamaratil ma'siyah min hirmanir rizqi wal dha'fi wal ihanati wal hayati ad-dayyiqati wa ashaddu dzalik sakhatullahi wan nar. Nah, para nabi, para rasul yang diutus kepada manusia sebagai pemberi peringatan, yakni memperingatkan manusia, memperingatkan siapa yang mendurhakai Allah, siapa yang bermaksiat kepada Allah, siapa yang memaksiati Allah, akan diberikan peringatan, hasil atau buah dari maksiat. Di antaranya diharamkan rezeki atasnya. Maksudnya sulit ia mencari rezeki, sempit rezekinya, susah dia dalam mengais rezeki, susah ia dalam mencari rezeki. Kenapa? Dia bermaksiat kepada Allah. Wadhafi, ia akan, karena buah dari maksiat adalah kelemahan. Yang di awal tadi buah dari ketaatan adalah buah dari ketaatan kepada Allah adalah kekuatan di badan maupun di hati. Adapun maksiat sebaliknya akan menghasilkan, yakni kelemahan pada badan dan kelemahan di hati. Dan kehidupan yang sempit. Ini buah daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Wa asyaddu dzalik, dan yang lebih dahsyat lagi daripada itu, ya, buah daripada maksiat bukan hanya sekedar yang dirasakan di dunia yang berupa seperti susahnya dalam menggais rezeki, kelemahan badan dan hati, wal ihanati, kehinaan, dan kehidupan yang sempit. Yang lebih dahsyat lagi daripada itu, buah daripada maksiat adalah kemurkaan, kemarahan Allah dan nerakanya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini para rasul yang mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mubasyirin sebagai pemberi kabar gembira, wa munzirin sebagai pemberi peringatan. Tinggal kita pilih yang mana. Ya, kita mau mendapatkan kabar gembira, ayo taat kepada Allah. Mendapatkan peringatan, ya na'udzubillah. Namun kita adalah manusia
yang tak luput daripada dosa dan kesalahan. Maka senantiasalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat, dan Allah sangat luas rahmatnya untuk mengampuni hamba-hambanya. Ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita mempunyai Rabb, mempunyai Allah yang Maha mengampuni segala dosa. Kemudian lanjutannya, yang lanjutan ayat yang kita baca, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersama para nabi sebuah kitab dengan membawa kebenaran, dengan hak, dengan membawa kebenaran. Wa huwa al-ikhbaratu shadiqatu wal awamirul adilatu fakulu mashtamalat alaihi al-kutubu fahuwa haqqun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bersama para rasul itu kitab-kitab dengan membawa kebenaran. Dan dia, yakni kitab-kitab itu adalah kabar-kabar yang benar, kabar-kabar yang terpercaya, berita-berita yang terpercaya, dan perintah-perintah yang adil. Dan semua kitab semuanya mencakup hal ini, yakni kabarnya terpercaya dan perintah-perintahnya yang adil, dan itu adalah sebuah kebenaran. Yafsilu bainal mukhtalifina fil usuli wal furu'i, ya, yang dia, ya, dengan kitab itu, ya, para rasul memutuskan di antara orang-orang yang berselisih, baik dalam perkara pokok atau dasar maupun cabangnya. Wa hadza huwal wajibu indal ikhtilafi wa tanazu'i, dan ini wajib, ya, dan ini wajib bagi orang yang berselisih, an yuraddal ikhtilafu ila Allah wa ila rasuli, yakni wajib untuk kembali kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi orang-orang yang berselisih, ya, manusia yang berselisih, maka wajib untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Walaula anna fi kitabihi wa sunnati rasulihi faslun niza'i, ya, dan seandainya, ya, tidaklah bahwa, ya, dan bahwa kitabnya dan sunnah rasulnya, kitabnya yakni Al-Quran dan sunnah rasulnya ini, yakni hadis-hadis yang sahih, itu adalah pemutus daripada perselisihan, pemutus daripada perselisihan. Lamma amara biraddi ilaihima, tak kala Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kembali kepada keduanya. Bapak, ibu-ibu, kaum muslim, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita baca satu lagi di antara ayat yang kita baca tadi. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecintaan yang sebenar-benarnya cinta kepada kitabnya, ini Al-Qur'anul Karim, dengan kecintaan yang hakiki, Wa hadzal Qur'anul azim, yang mana tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, wa hadza Al-Qur'anul azim, dan ini adalah Al-Qur'an yang agung, Al-Qur'an yang mulia, ya. Wa dzikrul hakim,
dan peringatan yang bijaksana. Kitabun anzalnahu mubarakun, sebuah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan. Ai fihil khairul katsiru wal ilmul ghaziru wa huwa alladhi tustamaddu minhu sairul ulumi wa tustakhraju minhul mubarakatu wa tustakhraju minhul barakatu. Fama min khairin illa wa qad da'a ilaihi wa raghaba fihi wa zakarul hukma wal masalih allati tahussu alaihi. Nah, kata Syekh, Al-Quran adalah sebuah kitab yang Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, kitabun anzalnahu mubarakun. Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan, artinya yakni di dalam Al-Quran itu terdapat kebaikan yang sangat banyak, terdapat ilmu yang sangat melimpah, dan dia Al-Quran yang disandarkan darinya atau yang diambil manfaat darinya berupa seluruh ilmu, dan dikeluarkan pula darinya, didapatkan darinya dari Al-Quran keberkahan, banyak keberkahan. Dan tidaklah fama min khairin illa wa qad da'a ilaihi wa raghaba fihi, maka tidaklah dari kebaikan kecuali sungguh Al-Quran mengajak kepadanya, menyeru kepadanya, dan berharap kepadanya, mengharap kepadanya. Dan tidaklah ada kebaikan kecuali Al-Quran mengajak, menuntun, membimbing kita ke arah kebaikan itu. Dan ia menyebutkan hikmah dan kebaikan, kemaslahatan yang Al-Quran hanjurkan ke atasnya, bimbing kepadanya. Wa ma min syarrin illa wa qad naha anhu wa hadzara minhu, dan tidaklah dari berbagai keburukan, mara bahaya, kecuali Al-Quran telah melarang darinya dan memperingatkan darinya, ya. Dan tidaklah dari berbagai keburukan, bahaya, ya, kecuali Al-Quran telah melarang darinya dan memperingatkannya. Dan Al-Quran juga menyebutkan sebab-sebab yang menjijikkan dan Al-Quran juga menyebutkan sebab-sebab yang menjijikkan dari pelakunya, yaitu perbuatannya. Dan juga Al-Quran menyebutkan akibat-akibat daripada perbuatan yang hina tersebut, yakni hukuman-hukuman yang berat. Fattabi'uhu, kata Allah, ikutilah Al-Quran, fima ya'muru bihi wa yanha, yakni ikutilah oleh kalian Al-Quran pada apa-apa yang diperintahkan dengannya dan yang dilarangnya. Ikuti apa yang diperintahkannya dan jauhi apa yang dilarangnya. Wabnu usula dinikum wa furu'ahu alaih, kata Syekh, bangunlah oleh kalian pondasi agama kalian, dan bangunlah oleh kalian pondasi agama kalian dan cabangnya berdasarkan Al-Quran. Wattaqu, bertakwalah kalian, yakni wattaqullah, yakni bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, antu khalifu lahu amron, takutlah kepada Allah untuk menyelisihi perintahnya. Takutlah kepada Allah untuk menyelisihi perintahnya, ya. Takutlah kepada Allah jika ingin menyelisihi perintahnya. La'allakum turhamun, ay la'allakum ini taba'tumuhu turhamun, yakni jika kalian mengikuti Al-Quran, kalian akan dirahmati. Fa akbaru sababin linailin rahmatallahi
itba'u hadzal kitabi ilman wa amalan. Dan atau maka yang paling besar, sebab yang paling besar untuk meraih rahmat Allah adalah mengikuti kitab ini, yakni Al-Quran, berupa ilmu dan amal. Sebab yang paling besar, fa'akbaru sababin linailin rahmatallahi itba'u hadzal kitabi ilman wa amalan. Maka sebab yang paling besar untuk mendapatkan rahmat Allah adalah mengikuti Al-Quran ini berupa ilmu dan amal. Allahu a'lam bissawab. Demikianlah kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah, yang dapat kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang mulia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak ada kesalahan atau lain halnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah atas kekurangan ilmu saya dan juga dari syaitan. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita, khususnya untuk yang menyampaikan, dan bagi umumnya untuk kaum muslimin kaum muslimat seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.